Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Zumratus Solihah SPDI, mahasiswa PPG Transformasi batch 2 tahun 2025 dengan NIM 25031172665. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025 akan melaksanakan praktik pembelajaran penilaian uji kinerja di SDN 3 Waru pada kelas 4 dengan tema menyambut usia balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah sehat semuanya hari ini. Nah, untuk itu sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya untuk maju ke depan. Jika berdoa kakinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Rabbal berdoa selesai, duduk rapi. Oke, terima kasih kepada Indana yang telah memimpin berdoa hari ini. Jadi kita itu berdoa sebelum memulai kegiatan itu harus diawali dengan berdoa. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah. Kita harus memulai dengan berdoa. Semoga dengan bacaan doa belajar tadi kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sehat semuanya anak-anak hari ini? Sehat. Coba mana suaranya? Tepuk apa kabar? Baik-baik. Sehat-sehat. Cerdas-cerdas. Ceria. Alhamdulillah pagi ini kita dalam keadaan sehat dan ceria. Sekarang Bu Zoom cek kehadiran dulu. Coba lihat, tengok kanan kirinya ada yang tidak masuk. Nanti coba yang masuk bilang hadir ya. Arfa Maulana hadir. Asyifa Anggra ini. Azahra Aulia Zahira sakit ya. Azahra Ashila Rahma hadir. Cinta Rohadiatul sakit. Dava Ibnu hadir. Danang hadir. Farel Fairuz Husain sakit. Fauzan hadir. Febi Hafisa hadir. Idana hadir. Malka hadir. Maya hadir. Mufidah hadir. Dani sakit. Danu juga sakit? Iya sakit ya. Naim hadir. Naila hadir. Siapa lagi? Sena Naura Alfa Sena hadir. Airin sakit. Rahaditia sakit. Piksa Dava hadir. Salwa Salsabila Syafa hadir. Aldrik Zakib Bena Aldrik sakit. Eka Adelia hadir. Maherani sakit. Nah, jadi hari ini banyak sekali yang sedang sakit. Maka kita doakan kepada teman kalian yang sedang sakit hari ini, semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Semoga bisa kembali hadir untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya. Nah anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silahkan Naim untuk menjadi dirijen pada pagi hari ini. Yuk berdiri semuanya. Indonesia, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, memandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah
bangsaku rakyatku semuanya bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka tanahku, yang merdeka. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, duduk kembali. Terima kasih untuk yang bertugas hari ini, Naim. Sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, yaitu salah satunya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sekarang kita murojaah pelajaran yang lalu, surat Al-Hujurat ayat 13. Silakan dibuka dulu. Halaman 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi Al-Hujurat ayat 13 itu ada pesan pokoknya. Masih ingat kalian pesan pokok surat Al-Hujurat? 1. Seorang. 2. 3. Ada yang tahu? Manusia diciptakan berbangsa dan bersuku-suku agar saling. Jadi manusia itu diciptakan untuk saling mengenal satu sama lainnya. Hari ini kita akan belajar tentang yaitu menyambut usia balik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dengan benar. Nah, nanti kita akan belajar tentang tanda-tanda ilmu fikih, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dengan benar. Yang kedua, peserta didik menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang keempat, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Jadi hari ini kita akan membahas tentang yaitu menyambut usia balik. Nanti ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu menurut ilmu fikih dan menurut ilmu biologi. Nanti kita akan ada biasa ada ulangan harian, ada tugas kelompok, seperti biasa ada diskusi, ada presentasi. Ya. Nah sekarang untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Masih semangat hari ini? Nah, balik. Masa usia balik. Nah, dilihat gambarnya. Itu ada gambar bayi. Terus semakin tinggi, semakin tinggi lagi, semakin tua, semakin warnanya berubah, wajahnya berubah, tinggi badannya berubah. Perhatikan gambar di atas, semua manusia akan tumbuh lebih besar. Berada di manakah fase kamu sekarang? Ada di nomor 3. Jadi, berapa umur kalian sekarang? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir. Bagaimana perkembangan tubuhmu dari kelas 1 sampai 4? Apakah ada perubahan? Ada. Perubahan fisiknya? Apa cara? 1 tambah berat badannya, 2 tinggi badannya, terus tambah umurnya semakin bertambah. Coba kalian mengamati foto kalian dari bayi umur 1 tahun, 2 tahun, kelas TK, kelas 1. Coba lihat foto kamu di rapot. Itu saja berbeda nggak sama yang kelas 4 sekarang? Berbeda. Ada yang masih kecil, ada yang masih kurus, ada yang belum tinggi, jadi beda. Jadi manusia itu
berkembang terus setiap tahunnya atau setiap masanya selalu berkembang. Apakah masih anak-anak atau sudah besar kalian? Anak-anak, tentunya kalian mengalami perubahan fisik dan mental sesuai perkembangan manusia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia balik yang sangat penting. Jadi usia balik itu kalian sangat penting sekali karena sangat berhubungan dengan diwajibkannya syariat agama pada usia balik. Jadi kalian kalau sudah balik berarti wajib menjalankan perintah syariat agama. Sekarang balik itu apa? Balik itu apa, Cah? Nah, dilihat. Balik menurut istilah adalah dibaca hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Jadi secara istilah balik adalah hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Jadi orang dianggap sudah dewasa itu namanya balik. Balik diambil dari kata bahasa Arab, secara bahasa memiliki arti apa, Cah? Sampai. Sampai itu maksudnya apa? Telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Jadi wes menuju tahap dewasa itu jenenge balik. Sudah jelas? Coba. Balik secara bahasa artinya sampai. Secara istilah adalah hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Jadi intinya manungsa iku nek wis mencapai dewasa iku jenenge masa balik. Nah, ini ada di situ aja ya ceritanya di halaman berapa? Halaman 58. Di situ ada sebuah cerita. Tengku, ayo kita ke masjid. Aku kan belum wajib sholat. Kenapa belum wajib? Aku masih anak-anak, belum dewasa. Kok kakak kan sudah SMA, sedang aku masih SD. Batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya, Tengku, tapi diketahui dari tanda-tandanya. Baiklah, aku ingin belajar tanda-tanda balik. Jadi usia balik itu tidak ditentukan oleh berapa usianya, walaupun sudah SMA tapi kok belum mimpi basah, itu juga berarti sudah balik. Kalau SD kok sudah haid, kelas 3 sudah haid, itu juga berarti tandanya dia sudah balik. Balik itu tidak mengenal ditentukan oleh usia. Sekarang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kue diarani wis balik itu berarti kamu itu sudah mengetahui, sudah memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tanda-tandanya yang pertama adalah telah mencapai usia 15 tahun. Jadi walaupun tidak mimpi basah, walaupun tidak haid, kalau umurnya sudah 15 tahun, dia sudah dikatakan balik. Terus yang kedua tandanya adalah mengalami mimpi basah bagi laki-laki. Yang ketiga, mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi bagi perempuan. Jadi ada 3 tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Satu apa tadi? Manusia berusia 15 tahun. Yang kedua, mengalami mimpi basah. Yang ketiga, mengalami haid atau menstruasi. Nah, sekarang kalian yang pertama adalah mimpi basah. Kalian tahu apa itu mimpi basah? Nah, Bu Guru ini ada video, silakan diamati. Kenapa celana itu basah? Ahmad, kamu kok sudah bangun? Sekarang masih jam 2 pagi. Nenek, aku nggak sengaja kencing. Nenek, wah, sudah besar, kok masih ngompol? Tunggu, Ahmad, air kencingnya kok sedikit? Kenapa cuma kena celana? Tidak tercecer di tempat tidur. Iya nih, enggak kamu juga aku. Ahmad, apa kamu merasakan sesuatu yang aneh waktu kamu ngompol tadi? Aneh? Enggak tuh, tapi aku tadi sempat bermimpi sebelum akhirnya terbangun. Mimpi apa? Aku sudah buka mimpinya. Yang jelas, waktu ngompol tadi rasanya berbeda dari kencing biasa. Tidak salah lagi. Kamu tuh bukan ngompol, tapi baru saja mimpi basah. Mimpi basah? Jadi, ini yang mereka maksud dengan pubertas. Nah, jadi tadi ada sekilas ya. Tadi dia tidur, anak laki-laki,
ngompol di tengah malam, dia bangun terlihat seperti ngompol, tapi ngompolnya sedikit. Jadi kakaknya tanya, kok kamu bangun jam segini ngompol ya kamu? Ngomongnya cuma sedikit, kok tidak banyak, berarti itu tidak ngompol. Jadi kalian laki-laki besok kalau kejadian seperti itu namanya mimpi basah. Mimpi basah itu adalah apa cah? Keluarnya air mani dalam keadaan mimpi. Kamu mimpi, terus kok akhirnya kamu ngompolnya sedikit, warna putih, tidak seperti bau kencing, lah itu namanya mimpi basah. Coba dilihat halaman 59. Tadi ceritanya sama seperti yang di video tadi ya. Dulu kalian mungkin bertanya-tanya ketika mendengar kata mimpi basah dengan cerita di atas, kalian akhirnya tahu. Suatu saat kalian akan mengalami seperti yang dialami Ahmad. Jadi laki-laki siap-siap, suatu saat kalian akan mengalami seperti Ahmad. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Sekarang umurnya kalian berapa? 10. Berarti siap-siap aja kok tangi tengah wengi ngompolin sidik seperti tadi, berarti itu namanya mimpi basah. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi. Berarti kalian itu sudah tergolong balik. Balik itu apa? Berarti kalian sudah tergolong orang dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan, bisa. Tapi jarang sekali, ya. Akal-akalnya laki-laki. Jadi kalau perempuan, yo pikirannya membayang-bayangkan seperti mimpi-mimpi itu, loh, bisa juga terjadi. Anak yang mimpi basah berarti dia sedang berhadas besar. Kalau berhadas besar berarti dia harus mandi wajib. Tahukah kalian nama air yang keluar waktu mimpi basah? Tadi namanya apa? Air mani atau sperma. Sekarang dibalik halaman 60. Buatlah kesimpulan tentang pengertian mimpi basah. Berarti mimpi basah adalah keluarnya air mani dalam keadaan mimpi ketika berusia 9 tahun lebih. Jadi tanda yang pertama balik itu adalah mimpi basah. Sekarang tanda yang kedua adalah haid. Silakan dilihat videonya. Tina, kamu kenapa? Aku takut sama. Ada darah keluar. Tina tenang. Ayo apa ibu guru? Kalian kenapa? Ibu, Rina berdarah. Apanya yang berdarah, Rina? Tadi saat habis ada dari sama Rina, Bu. Rina takut, Bu. Sini. Rina tidak perlu takut. Wow. Itu adalah hal yang normal, Rina. Rina tidak perlu khawatir ya. Sini, Ibu jelaskan. Ada yang tahu ini apa? Apa kalian pernah melihatnya? Apa itu? Ini adalah pembalut. Gunanya dipakai perempuan saat menstruasi. Menstruasi itu apa, Bu? Menstruasi itu hal yang kini dialami oleh Rina. Menstruasi pertama biasanya mulai terjadi pada umur 10 sampai 14 tahun. Saat menstruasi dari hasil keluar dari badannya selama 3 sampai 7 hari setiap bulannya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Rina, Bu? Saat menstruasi, Rina harus menggunakan pembalut. Pembalut ini digunakan untuk menampung darah yang keluar agar tidak tembus. Cara pakainya dengan menempelkan bagian kertas ke celana dalam di bagian luar. Saat menggunakan pembalut, pastikan juga posisi pembalut benar-benar agar tidak bergeser ya. Lalu apa cukup hanya satu yang kita gunakan, Bu? Untuk alasan kesehatan, sebaiknya kita ganti pembalut selama 4 jam agar tidak memicu timbulnya bakteri dan penyakit lainnya. Oh, cukupnya, Bu. Sekarang Rina dan Sasa sudah paham, Bu. Baguslah jika Rina dan Sasa sudah paham. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan pembalut ya, Nak. Baik, Ibu. Kalau begitu, Rina dan Sasa pamit ya, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Nak. Halo teman-teman. Nah, itu tadi cerita sedikit tentang pengalaman haid ketika dia di sekolah. Dia takut ya karena ada bercak darah di celana dalamnya. Dia pinter, dia bertanya kepada ibu gurunya ya. Kalian perempuan kalau ke kamar mandi kok belalai di sekolah keluar darah, kalian matur saja sama bu guru, nggak apa-apa seperti tadi ya. Dia malu-malu mau bertanya kepada gurunya, tapi nggak apa-apa, nanti kamu malah dikasih tahu caranya seperti apa. Nah sekarang dilihat halaman 62. Setelah melihat video tadi, celana ya mudeng haid. Bagaimana perasaan kalian setelah
tadi melihat video tadi, dari cerita di atas kalian tahu bahwa kodrat anak perempuan akan mengalami seperti yang gambar di tadi, yaitu datangnya haid atau menstruasi. Datangnya haid menandakan bahwa kalian telah balik. Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian. Jadi siap-siap aja kalau umur kalian sudah 9 tahun ke atas. Bisa jadinya datang ketika kalian kelas 4, kelas 5, atau kelas 6. Untuk itu bersiaplah menyambutnya dengan ilmu dan mental yang kuat. Ora usah wedi, jangan takut bahwa sesungguhnya itu adalah kodratnya perempuan. Sekarang aktivitasku. Buatlah kesimpulan tentang pengertian haid. Tadi apa kah? Haid adalah keluarnya darah dari seorang perempuan ketika berusia 9 tahun lebih. Jadi tadi dilihatkan di video bahwa biasanya haid itu keluarnya berapa hari? Sekitar 3 sampai 7 hari. Jadi kalau lebih dari 15 hari itu namanya darah istihadah, bukan darah haid lagi, nggih. Jadi anak perempuan kudu ngitungi dinone berapa hari kalian haid, nggih. Sekarang tanda yang ketiga adalah berumur 15 tahun. Berumur 15 tahun. Sekarang dilihat halaman 63. Sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan. Kira-kira kalau 15 tahun itu kita kelas berapa, Cah? 12, 13, 14, 15. SMP kelas 3, nggih. Kalau enggak SMP kelas 2 atau sekitar segituan. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik. Meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda seperti tadi. Nah, besok kalau 15 tahun itu kalian akan mengalami perubahan fisik baik laki-laki maupun perempuan. Dilihat gambarnya yang perempuan. 1, mengalami haid atau menstruasi. 2, tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. 3, payudara mulai tumbuh. 4, suara nyaring, lebih nyaring dari sebelum balik. Itu sedikit saja tentang ilmu biologi, itu yang akan saya sampaikan pertemuan yang kedua. Hanya kita mengetahui perbedaan saja, perbedaan fisiknya laki-laki dan perempuan. Mimpi basah untuk laki-laki. 2, tumbuh jakun. 3, suara semakin berat, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh tertentu. Okay? Jadi kalau umur 15 tahun laki-laki dan perempuan pasti mengalami perubahan, namanya perubahan fisik. Nah, sekarang Bu Zoom ada papan pintar. Papan pintar ini, kelihatan? Papan pintar ini adalah ada laki-laki dan perempuan ini perubahan fisiknya untuk laki-laki dan seorang perempuan. Nanti Bu Guru minta untuk maju satu perwakilan dari kelompok untuk menempel perubahan fisik dari laki-laki ditambah di laki-laki, di perempuan ditambah untuk perempuan. Nah, sekarang kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Oke. Sekarang coba maju kelompoknya Indana. Silakan Indana untuk menempel di perubahan fisik laki-laki 1 dan perempuan 1. Ya, silakan duduk. 2, Ibnu, silakan cari perubahan fisik. 3, Arfa. Oke, Malka. Oke, terima kasih untuk perwakilan kelompoknya. Sekarang kita cocokkan satu persatu. Kelompoknya Indana, perubahan fisik yang terjadi yaitu untuk perempuan, payudara mulai tumbuh, perubahan fisiknya betul? Betul. Untuk laki-laki, tumbuh jakun? Betul. 100 buat kelompoknya Indana. Nomor kedua, Ibnu, perubahan fisiknya perempuan, suaranya lebih nyaring dari sebelum balik, betul? Betul. Terus yang laki-laki, Ibnu menjawab mimpi basah, betul? Betul. Tepuk tangan buat kelompoknya Ibnu. Kelompok 3, Arfa menjawab perempuan itu mengalami haid atau menstruasi, betul? Betul. Suaranya semakin berat, suaranya budi, betul? Betul. Tepuk tangan buat kelompoknya Arfa. Terus yang keempat, kelompoknya Malka. Nah, ini gampang ya, sama-sama tumbuh bulu rambut. Tepuk tangan buat kelompoknya Malka. Nah, semuanya mendapatkan 100, tepuk tangan buat semuanya. Oke, kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat. Tepuk semangat. Oke, setelah belajar tentang tanda-tanda mimpi basah, haid dan sebagainya,
Sekarang kita mengerjakan kelompok, yaitu LKPD masing-masing kelompok. Ya, sekarang presentasi maju satu-satu dari per kelompok, ya. Kelompoknya Indana dulu maju semuanya untuk mempresentasikan jawaban dari kalian. Yuk, nomor 1 dibaca yang keras, Indana. Jawabanmu? Oke, betul. Farel nomor 2. Dua. Betul. Periksa nomor 3. Ya, ada 4. Ya, nomor 5. Nah, tepuk tangan 100 buat kelompoknya Indana. Terus selanjutnya disusul dengan sesi, kembali dulu. Ada yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan dari masing-masing kelompok untuk mengajukan 1 pertanyaan saja. Udah jari? Ibnu? Apa yang dimaksud mimpi basah? Oh, ada pertanyaan dari kelompok lain. Apakah itu mimpi basah? Siapa yang menjawab? Keluarnya air mani dalam keadaan mimpi. Nah, betul, tepuk tangan buat kelompoknya Indana. Oke, ya silakan. Dilanjut kelompoknya Ibnu, silakan maju. Yuk, nomor 1 silakan dijawab. Sebutkan 3 tanda balik menurut ilmu fikih. Haid atau menstruasi, mimpi basah, usia 15 tahun. 2. Sebutkan tata cara mandi wajib. 1. Mencuci kedua telapak tangan itu harus mencuci alat kelamin memakai tangan kiri, mengosokkan pertama atau pakai sabun. Pertanyaannya apa? Larangan. Naila. Maya. Oke, 100 buat kelompoknya Ibnu. Nah, dilanjut dengan sesi tanya jawab masing-masing kelompok. Oke, Arfa? Apa larangan ketika seseorang tentang mimpi basah? Larangannya apa? Sholat, berpuasa, membaca Al-Quran. Tawaf. Oke, 100 buat kelompok Ibnu. Silakan itu. Dilanjut kelompok Arfa. Nomor 1. Dua. Tiga.
Oke, 100 buat kelompoknya Arfa. Kemudian disusul tanya jawab dari kelompok, ada yang bertanya? Naim? Oh, jadi kelompoknya Naim bertanya apakah itu Hei? Oke, 100 buat kelompoknya Arfa. Oh, kelompok yang terakhir, kelompoknya Malka, silakan maju. Tanda-tanda mencapai usia 5 tahun. Kedua, sebutkan tata cara mandi wajib. 1. Mencuci kedua telapak tangan. 2. Mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. 3. Membersihkan tangan kiri, menggosokkan ke kaki atau pakai sabun. 4. Berwudu sempurna. 5. Menyela-helai rambut kepala dengan air jika rambutnya seorang tangan menang. Atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika air bisa masuk ke kantong tubuh. 3. Sebutkan larangan di daerah yang tidak bisa membaca Al-Quran. 2. Sama. 3. Tujuan dimasuki 4. Salah. 4. Apakah balik itu berusaha menuju usia kedewasaan? Jika bapaknya harus diterangkan ketika bebas balik. 1. Rajin membaca Al-Quran. 2. Rajin sholat. 3. Rajin puasa. Oke, 100 buat kelompok yang Malka. Oke. Nah, ada tanya jawab. Silakan kelompok mana yang bertanya? Idana? Sebutkan 3 tanda-tanda balik dalam ilmu fikih. Nah, ada yang tanya, sebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Siapa yang jawab? Sila? Jadi dasar, Oke, 100 buat kelompoknya Malka. Ya, silakan duduk. Terima kasih telah berpresentasi hari ini dan semuanya mendapatkan nilai 100 semua. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, sekarang kita tepuk tanda dewasa dulu, halaman 64. Halaman 64 sudah siap? Yuk, 1, 2, 3, tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, jadi anak pria dan wanita, dalam mimpi besar jadi pria wanita, pada hari pun wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah, ia wajib taati syariah. Sekali lagi ya, tepuk tanda dewasa. bila kau ingin tahu tanda dewasa, jadi anak pria dan wanita, dalam mimpi besar jadi pria wanita, keluar darah dari wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Kalau tak keluar darah dari dia mimpi besar, ia wajib taati syariah. Nah, tepuk tangan buat semuanya. Oke, dari tadi kita belajar tentang apa itu air mani, mimpi basah, apa itu haid, tanda-tandanya sudah tahu semua, larangan-larangannya. Tadi yang kurang tepat yaitu, nah ini yang bingung ya. Jadi mandi wajib atau mandi besar itu adalah menyiramkan atau menuangkan air yang suci ke seluruh badan secara merata dengan berniat di dalam hati. Ya. Tata caranya, 1. Mencuci telapak tangan. Jadi tangannya dicuci, telapak tangannya dicuci dulu. Terus yang kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Jadi kamu cebok dengan tangan kiri. Yang ketiga, mencuci tangan kiri dengan sabun. Setelah cebok, setelah cebok, lawi dengan sabun. Terus yang keempat, berwudu sempurna. Wudu deh, setelah bersih semua, baru wudu. Kemudian baru menuangkan air ke seluruh tubuh. Jadi kalian kalau berhadas itu wajib mandi besar. Nah, jadi kesimpulan pelajaran pada hari ini itu yang pertama, balik adalah manusia menuju dewasa. 2. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. 1. Berusia 15 tahun, haid atau menstruasi. 3. Mimpi basah. Terus yang dipelajari hari ini adalah tadi larangan kalau ketika berhadas besar. Larangannya tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh berpuasa. Ketika mimpi basah atau ketika haid atau ketika berhadas besar wajib harus mandi wajib. Mandi wajib yaitu tadi 1. Mencuci telapak tangan, 2. Mencuci alat kelamin dengan tangan kiri, terus mencuci tangan kiri dengan sabun, berwudu sempurna. Terus yang terakhir baru menuangkan air yang suci ke seluruh badan secara merata disertai dengan niat. Nah,
Setelah disimpulkan pembelajaran tadi, sekarang ada tugas individu mengerjakan satu-satu, oke? Jawabannya ada di bawah saja. Dijawab di bawah. Dijawab di bawahnya. Ayo, waktunya selesai. Ayo dikumpulkan. Belum selesai, Bu. Belum selesai, tak jawab. Oke anak-anak, tadi sudah mengerjakan ulangan harian. Bagaimana, mudah atau sulit? Nah, nanti ada PR ya. Nanti akan Bu Guru kirim PR di grup WA masing-masing, yaitu tentang nanti ada tanda-tanda ilmu biologi untuk pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak, terima kasih untuk hari ini, dan semoga apa yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Dan kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita sudah masuk usia balik. Okay? Sekarang kita tutup dengan menyanyi nasional lagu Gundul-Gundul Pacul. Oke, yang 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul, gemerengan. Gundul-gundul pacul, wakul bimang sekone dadi sakatan. Wakul bimang sekone dadi sakatan. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.